di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Kata Nabi, Allah tidak terima salat model apapun tanpa bersuci, tanpa suci dari hadas, dari najis, tanpa punya wudu. Begitu. Enggak terima tuh mananya enggak sah. Adamul qabul tuh yastalzimu adam as-siqah. Maksudnya enggak sah salat kalau enggak suci. Sebagaimana Allah enggak terima sedekah dari hasil nyolong, hasil korupsi. Enggak dapat ganjaran dari korupsi. Bangun masjid, korupsi 5 miliar, sumbangin ke masjid 5 miliar, jadi enggak masjidnya? Jadi. Diterima enggak? Hah? Diterima enggak sama Allah? Kagak, hasil nyolong. Jadi Allah enggak terima. Begitu. Bagaimana kalau orang itu berhadasnya dalam sholat? Andai orang itu lagi sholat kentut macamnya, nggak sengaja sih, udah ditahan, keluar juga gitu, kentut lagi sholat, bagaimana tuh? Ya dengan sendirinya sholatnya batal. Sebab tidak ada syarat, di mana syarat sholat yang pertama bagian ke-1 kudu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu. Enggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Apalagi orang kagak sengaja aja batal, apalagi sengaja. Begitu. Bagaimana kalau ngimamin? Iya, kudu keluar dari barisan. Bagaimana kalau jadi makmum? Kudu keluar dari barisan. Ngelangkain orang sholat kan dosa. Yang bagaimana dulu? Orang dia kentut. Babu syurutis sholati, adapun ini yaitu bab menjelaskan tentang syarat-syarat as-sah salat. Asyurutu li sihhatis sholati arba'atun. Adapun syarat-syarat bagi keabsahan salat yaitu ada 4 perkara. Al-awwalu at-taharatu anil hadatsaini wa anin najasati allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusi wal makani. Adapun yang pertama yaitu suci daripada 2 hadas dan daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya pada badan dan pakaian dan tempat. Wasani satrul aurati min a'lal badani wa jawanibihi lil qadiri alaihi. Adapun yang kedua yaitu menutup aurat dari bagian atas badannya dan si samping-sampingnya bagi orang yang mampu atas menutup. Walau shalla fi dzulmati munfaridan anin nasi,
sekalipun ia sholat di kegelapan padahal menyendiri daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang syarat-syarat salat. Jadi syarat salat itu ada dua. Ada namanya syarat wajib salat, ada namanya syarat sah salat. Berbicara syarat wajib salat udah kelewat, sehingga maksud bab ini adalah membahas syarat-syarat kesahan salat. Perlu diketahui syarat itu secara bahasa artinya tanda. Namun syarat dalam terminologi agama ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa huwa kharijun anha. Dalam ta'rif rasamnya, syarat itu perkara yang dibutuhkan untuk kesahan salat, namun bukan bagian salat, bukan juz daripada salat. Kayak wudu, di mana salat dibutuhkan wudu, tapi wudu di luar salat, bukan bagian salat. Tapi salat tidak sah bila kemudian tidak punya wudu, tidak punya wudu. Berbeda dengan rukun salat. Kalau rukun adalah perkara yang dibutuhkan untuk kesahan salat dan dia merupakan bagian unsur daripada salat. Kayak sujud itu. Sujud itu salat, kalau enggak sujud enggak sah. Dan sujud ini adanya sesudah takbir dan sebelum salam. Ini disebut syarat. Namanya syarat. Sehingga bila mana salat itu ketiadaan syaratnya, maka dengan sendirinya salat itu tidak sah dan wajib diulang kembali. Mata fuqidati syurutu lam tasihhat as-salatu wa tajibu i'adatuha. Bila syarat salat itu enggak ada, maka kesahan salat pun enggak ada, sehingga wajib diulang. Diulang salatnya tentu dari syaratnya. Begitu syarat. Nah, di sini dijelaskan asyurutu li sihhatis salati arba'atun. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat sah salat itu ada 4 macam syarat. Ada 4 macam. 4 macam. Ini semuanya kudu ada sebelum sholat. Namanya disebut syarat. Kalau mau pilpres 20%. Kalau enggak 20% enggak ada syarat gitu. Syarat namanya, yang diatur oleh negara.
Kalau syarat wajib udah kelewat, ada 4 juga. Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Dan udah kita jabarin pertemuan sebelumnya tentang syarat-syarat wajib. Malam hari ini kita membahasnya syarat keasahan sholat. Jumlahnya ada 4. Syarat wajib sholat ada 4 kata kita Riyadh, dan syarat sah sholat juga jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah al-awalu at-taharatu anil hadasaini wa anin najasatil lati la yunfa anha fil jasadi wal malbusi wal makan. Yang pertama adalah syaratnya kudu suci. Yang pertama syaratnya kudu suci. Kudu suci ini ada 2. Makanya kalau kita dengar kiai bilang syarat sholat ada 5, berarti memecah nomor 1 yang di Riyadh dibikin 2, karena nomor 1 itu syaratnya kudu suci. Kudu suci itu ada 2. Pertama, kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Keduanya kudu suci itu kudu suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi suci dari hadas, suci dari najis. Yang pertama dari nomor 1. Kalau bahasa Indonesia A atau A, 1A, 1B. Suci dari hadas. Suci dari hadas ini artinya baik hadas kecil maupun juga hadas besar. Di dalamnya kudu punya wudu, kudu tidak ada junub, hadas besar tuh. Kalau junub kudu mandi dulu gitu. Itu begitu. Kudu suci. Ya, alat bersucinya ya bisa dengan air wudu, bisa pengganti air seperti tayamum. Begitu. Seperti tayamum. Ini namanya disebut syarat. Singkatnya kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu junub, habis bersetubuh, atau habis keluar mani, atau haid, nifas, wiladah. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang yang berhadas, singkatnya enggak punya wudu, pastikan sholatnya tidak sah. Enggak punya wudu. Kenapa? Karena dia berhadas kecil. Bagaimana kalau kemudian lupa, nggak punya wudu sholat tuh isya, udah salam ingat kalau dia nggak punya wudu, ya kudu wudu ulang sholat tadi, sebab ketiadaan syarat. Bagaimana kalau seminggu? Ya seminggu dia ulang, begitu tergantung. Itu namanya syarat. Tadi dijelaskan ketiadaan syarat berimbas ketiadaan yang disyaratkan. Sholatnya dasar, wajib diulang. Begitu juga junub.
hadas besar, malam habis tidur sama bini, begitu emang kebetulan kudu ngimamin jadwalnya, bangun kesiangan, udah adzan wudu aja, lari aja ke masjid ngimamin, udah salam wiridan pulang, makan nasi uduk sama semur jengkol. Ingat kalau belum mandi bagaimana tuh? Ya sholat subuhnya kagak sah. Orang belum mandi, namanya syarat pertama nih nggak ada, kudu suci dari hadas kecil besar. Dia berhadas besar. Jadi gimana? Ya mandi, habis mandi ulang sholatnya tuh. Jam 7 ya jam 7 ulang. Makmum bagaimana? Enggak tahu mau enggak apa-apa, kecuali dianya cerewet ambil mik masjid yang tadi pagi makmum ame gue itu enggak sah sebab gue belum mandi, malam habis tidur sama bini 3 ronde betul-betul sampai KO begitu, kayak begitu gitu, enggak sah karena berhadas. Dari mana dalilnya? Orang yang berhadas itu tidak sah sholatnya. Artinya orang yang sholat itu kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Kata Nabi, Allah tidak terima salat model apapun tanpa bersuci, tanpa suci dari hadas, dari najis, tanpa punya wudu. Begitu. Enggak terima tuh mananya enggak sah. Adamul qabul tuh yastalzimu adam as-siqah. Maksudnya enggak sah salat kalau enggak suci. Sebagaimana Allah enggak terima sedekah dari hasil nyolong, hasil korupsi. Enggak dapat ganjaran dari korupsi, bangun masjid korupsi 5 miliar, sumbangin ke masjid 5 miliar, jadi enggak masjidnya? Jadi. Diterima enggak? Diterima enggak sama Allah? Kagak, hasilnya Allah. Jadi Allah enggak terima. Begitu. Bagaimana kalau orang itu berhadasnya dalam sholat? Andai orang itu lagi sholat, kentut macamnya, nggak sengaja sih, udah ditahan, keluar juga, gitu, kentut lagi sholat. Bagaimana tuh? Ya dengan sendirinya sholatnya batal, sebab tidak ada syarat. Di mana syarat sholat yang pertama, bagian ke-1 kudu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu. Enggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Apalagi orang kagak sengaja aja batal, apalagi sengaja. Begitu. Bagaimana kalau ngimamin? Iya, kudu keluar dari barisan.
Bagaimana kalau jadi makmum kudu keluar dari barisan. Ngelangkain orang sholat kan dosa, yang bagaimana dulu orang dia kentut ya kudu keluar. Begitu diam di situ dosa, dia ngikutin terus sholat, keluar aja wudu. Kalau ngimamin dia sadar kalau dia berhadas, maka yang wajib ngulang imam. Adapun makmum tidak, kecuali dibilangin, cuman kurang ajar. Yang enak dia, sengsara kita. Diam aja udah, diam aja, jangan pakai dibilangin, jangan begitu, jangan begitu. Jadi nomor satu, bagian satu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedua, dari bagian kedua dari nomor satu, kudu suci daripada najis. Najis yang bagaimana? Najis yang tidak dimaafkan dalam sholat. Kalau najis yang dimaafin dalam sholat enggak apa-apa. Begitu. Apanya yang kudu suci? Yang kudu suci itu saudara, fil jasadi, badannya kudu suci. Wal malbusi, pakaiannya, biji, baju, sarung, sempaknya. Begitu yang dipakai sorbannya. Begitu juga tempat dirinya, tempat sholatnya, sejadahnya apa aja, ubinnya atau ubin. Sehingga saudara sekalian yang mulia, suci daripada najis merupakan syarat keabsahan sholat. Syarat keabsahan sholat. Dari mana dalilnya? Suci dari najis ini merupakan syarat sah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Daruqutni di dalam Sunan Daruqutni-nya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri min. Ayo tuntasin, bersihin dari kencing, sebab mayoritas azab kubur tu berangkat daripada najis. Ini najis, kudu suci, kudu suci. Jangan sampai ada najis. Najis ini apa? Ya banyak ya. Najis nih, ya kencing, nggak boleh tuh ada kencingnya sarung kita, karena kencing bocah lupa. Kita bawa sholat, udah salam ingat sarungnya karena kencing, ulang sholatnya. Jangan pakai sarung itu. Begitu. Apa sajalah. Begitu. Ini najis. Panjangnya, cara nyuci najisnya kudu benar, karena nyuci bajunya kudu benar kalau ada najisnya. Karena jangan sampai masih najis, karena syarat yang pertama, bagian kedua, kudu suci dari najis. Suci dari najis. Semuanya kudu suci. Begitu.
apanya aja begitu, kudu suci. Kencing, apalagi ya tinja, kemudian itu darah dan yang lain-lainnya. Nabi bilang kepada Sayyidatuna Fatimah binti Abi Hubaish ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah, haid itu darah juga, bagaimana urusan sholat? Kata Nabi, idza aqbalatil haidatu fad'i as-salata wa idza adbarat faghsili an kiddam wassalli. Bila mento datang tinggalin sholat, ente ada najisnya badannya, tapi apabila udah bersih, cuci pakaianmu yang kena darah. Itu menunjukkan kudu suci pakaiannya, badannya. Itu langsung tempat sholat, lalu baru boleh sholat. Begitu, boleh sholat. Nah, najis di sini diberi catatan oleh kiai, najis yang tidak dimaafkan. Sebab ada najis itu ada yang dimaafin, ada yang tidak dimaafin. Najis pada sisi yang lain, ada darah bentuknya najis, ada non darah bukan darah. Bila darah bentuknya lalu tidak kelihatan oleh mata normal, saking dikit begitu, darah nggak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan darah bagaimana? Iya, kalau nggak kelihatan. Kalau kelihatan biar kata dikit kagak dimaafin darah, kecuali darah yang ada di badan kita, korengnya nih, atau lagi sholat bisulnya meletus. Tahu bisul nggak? Gitu, bisulnya mana di pantat lagi, meletus sendiri pas sujud kan ketekan, nggak sengaja ada darah, nggak apa-apa, itu dimaafin. Tapi kalau sarung kita kena darah, biar kata dikit tidak dimaafin. Tapi kalau enggak kelihatan mata, dimaafin, karena sulit untuk menjaga, saking kecil. Kayak tinja di kaki laler, yang habis injak tinja mencelok lalernya di baju kita, lah kan ada di kaki laler tuh tinja, enggak kelihatan sama mata. Kalau pakai lab mikroskop kelihatan, enggak gitu-gitu amat agama. Begitu. Jadi dilihat, kalau ada najis maka tidak dimaafin. Ada tai tikus begitu, pakai mie kancing, kabelnya ada tai tikusnya, yang nggak sah kan kita bawa pakaian yang kita bawa, apanya begitu. Kita harus jaga sholat kita ini daripada najis yang kagak dimaafin. Badan kita termasuk hidung kita, mata kita, begitu. Pokoknya apa aja. Kalau ngomong pakaian mah bukan yang dipakai aja, yang dibawa, sorbannya, begitu. Tempat yang kita injak. Tapi kalau nggak diinjak mah cuman di depannya doang, nggak apa-apa. Kita sujud nggak nempel sama najis, cuman lempeng doang, nggak apa-apa. Artinya berarti tidak bersentuhan dengan najis. Ini kita harus pahami. Kalaulah kita sholat ada najisnya, sarung kena ompol bocah, kita pakai sholat dohor lupa,
asar, maghrib, isya, pasti saya ingat bahwa sarung yang kita pakai ada najisnya, maka enggak sah sholat zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita yang pakai sarung tersebut. Jadi gimana? Diulang. Kenapa? Karena ketiadaan syarat sholat. Ketiadaan syarat sholat. Inilah di antara ajaran